Selamat malam teman-teman yang berbahagia. Mulai dari Henny, coba Henny. Oh, halo, malam kok. Ya, nah Henny ini adalah praktisi Sambala tahun lalu ya kita ini ya belajar ya. Iya, tahun lalu. Udah setahun ya. Tahun ya. Iya, hampir ya bulan ini ya, bulan ini ya setahun. Ya kayaknya sekitar bulan-bulan ini juga. Iya. Ya. Nah, Dulu before afternya seperti apa? Yuk kita dengarkan. before ya. Before dulu sebelum aku Sambala aku dulu memang pernah belajar energy healing. Tapi nggak seintens hasilnya seperti Sambala ya. Jadi dulu tuh aku pertama mau belajar itu karena memang aku kan fisiknya agak lemah ya, jadi gitu. Sering sakit-sakitan lah gitu ya, banyak anemia dan lain-lain gitu kan. Jadi pas dulu belajar healing, terus aku niatnya mau buat bantu anak aku juga gitu karena Suaranya agak oh ini ya agak kecil. Nah, gitu. oh ya pertama belajar healing tuh selain buat diri sendiri kan aku niatnya untuk healing anak aku juga gitu karena dia sering sering ke dokter lah gitu kan namanya anak kecil biasa gitu ya gitu. Nah terus akhirnya aku belajar yang biasa lah ya Reiki biasa gitu. Um, tapi setiap kali aku habis praktek itu biasanya aku capek banget. Jadi very draining gitu loh kok. Bener-bener draining. Jadi biasanya kayak misalnya aku bersihin rumah gitu ya, bersihin. Gak usah rumah deh, kamar aku sendiri. Itu pun capeknya berasa 2 hari gitu. Terus kalau untuk orang mungkin masih kuat ya, tapi wah energinya kesedot banget gitu. Nah terus karena juga berarti kan aku mikir wah ini bisa sih memang. Terus untuk anak aku coba praktekin gitu, dia mulai membaik gitu. Jadi kayak biasanya pulang itu suka uring-uringan apa gitu. Ya biasa namanya anak kecil gitu kan, terus dia agak sensitif juga, jadi sering ya aku bersih-bersihin lah gitu ya. Uh, terus ya habis itu karena aku ngerasa capek kayaknya kurang deh, aku harus cari yang lain gitu. Halo, selamat malam. Juga terus aku pas lihat ada iklan SS ya Starseed di Starseed apa nih Sambala gitu kan. Terus aku coba pakai energi healing itu untuk ini aku punya sakit kayak di ulu hati jadi di sini gitu dan itu nggak pernah sembuh gitu. Aku mikir apakah ini karena mah ya, pertama aku pikir karena mah kali ya gitu. Eh, aku coba healing pakai itu tuh nggak bisa kok. Jadi aku sempat takut juga atau mungkin karena aku pernah kena demam berdarah jadi dia levernya ada ada scar atau gimana gitu, sakit setiap hari itu hampir setiap hari, jadi kalau tidur tuh pasti sakit perutnya jadi suka ngerimpuk gitu kan. Nah terus pas lagi aku lihat iklan di SS itu katanya loh itu aku ingat banget tuh yang ada tisu gitu fotonya, jadi orang sinus ya atau apa gitu ya, dia langsung better gitu abis attunement gitu. Terus aku mikir wah nih kayaknya lumayan nih, coba gitu ya siapa tahu bisa gitu ya buat aku gitu. Oh ya udah gitu aku ngomong sama suami aku, kebetulan untungnya dia kasih gitu kan, dia kasih gitu, udah aku hitung gitu. Terus mulai tuh latihan yang pertama aku pertama nggak ke ini ya, nggak kepikiran untuk sakitnya itu gitu. Maksudnya aku sampai lupa loh kalau itu udah nggak sakit. Sampai lupa, jadi karena kan latihan terus kan yang kita kelas itu ya 3 hari atau berapa waktu itu 3 hari itu aku mulai begitu mikir-mikir itu udah 1 minggu lewat baru aku kan punya sakit ya. Jadi kemana sampai sekarang kok, jadi ini udah nggak sakit. Itu yang paling berasa itu gitu loh. Terus yang paling lucunya itu pas level 1 attunement aku langsung ini kok, yang dulu sempet aku heboh sendiri tiba-tiba bisa ketemu temen aku yang benar-benar lost kontak. Jadi itu aku sampai nangis-nangis gitu kan. Dan lucunya entah ya bukan aku sendiri sih yang ngerasain,
abis dia turun Sambala ini kayak kita langsung dikasih terjun praktek gitu. Dari selesai jadi kayak langsung dikasih PR gitu kan gitu. Ya udah akhirnya lost contact kan, tadinya lost contact langsung langsung ketemu dia gitu, terus dia juga lagi sakit, lucunya dia lagi sakit gitu. Lagi sakit masuk rumah sakit, ya udah aku bantu kan gitu, bantu 3 hari dia keluar, tapi memang ada masalah lain di luar itu gitu secara energi kan, dan aku belum bisa, nggak bisa bantu gitu waktu itu, nggak bisa bantu lebih, jadi cuma bersihin aja terus gitu, tapi akar masalahnya aku belum bisa bersihin kayak gitu. Nah waktu itu terus ya udah nggak lama Koheng sebulan kemudian ya, November kok nggak salah waktu itu ya, sebulan kemudian itu buka yang level 2 tuh 1-2, ya udah aku coba nih siapa tahu ini jawabannya gitu, karena aku ngerasa kok bantuin orang nggak kelar gitu kan gitu, kayak ada PR nggak selesai nggak gitu. tuntas. Iya gitu kan, udah gitu terus aku waktu itu aku datang ke bagian terus ya udah habis habis attunement malam aku langsung kerjain, langsung kelihatan loh kok ada itu gitu kan, udah dan lucunya itu nggak menyangka uh, apa tadinya aku pikir kalau aku ngomong aku takut jadi ini sih, jadi apa kok kayak gitu, tapi untungnya aku dibantu sama ascended gitu, tiba-tiba ada yang mau membantu untuk membereskan itu gitu. uh, ya selesai sih masalahnya, dia sih selesai gitu. Nah, um, dan di Sambala ini yang positifnya adalah entah kenapa gitu ya, kok kayak misalnya kayak kemarin gitu ya, kita tuh perkembangan spiritual juga di kayak dituntun langsung. Aku ngerasanya sih seperti itu ya. Aku ngerasanya aku dituntun langsung dengan ascended gitu. Masing-masing punya ascendednya masing-masing gitu. Jadi aku dituntun langsung, kayak kemarin aku terjebak dengan masalah past life dan future kan gitu. Jadi saat aku bingung gitu, tiba-tiba datang ascended, terus dia bertanya, cuma ngomong satu kata aja, dan itu langsung oh iya gue salah, gue langsung berpikir, dia cuma ngomong dirimu nih siapa gitu doang gitu. Di sana aku langsung sadar, dan maksudnya oh aku bukan masa lalu, aku bukan masa depan itu gitu, aku milik aku yang sekarang gitu. Jadi banyak hal yang seperti itu gitu, tiba-tiba kita terhubung dengan ascended untuk pembelajaran spiritual kita gitu. Itu masih berlangsung sampai sekarang. Ada beberapa hal terkadang beliau datang gitu, ngajarin kita untuk ya itu mungkin ya perasaan aku ya. tapi pengalaman aku setelah attunement beberapa orang itu mereka juga ternyata terhubung juga dengan ascended. Jadi aku tadinya mikir masa sih gitu kan gitu, tapi ternyata mereka juga dibimbing gitu, jadi dibimbing ada ascendednya masing-masing gitu, jadi ya masing-masing berjalan gitu, punya misinya atau jalan spiritualnya masing-masing gitu gitu. Keren, keren, keren. Seperti itu sih. Nah, dan lucunya juga kalau untuk soal energi itu makin kesini ya, makin aku belajar itu, jadi tadinya aku mikir kayak dulu awal tuh Koheng pernah cerita pernah ngomong gini, ehm, itu kita itu kadang belum mau attunement tapi udah di sana gitu kan, udah di sana energinya gitu. Aku pikir masa sih secepat itu gitu kan, tapi ternyata setelah level 2 itu aku alami sendiri gitu, dan ada beberapa teman yang bisa melihat saat di healing gitu, aku baru ngomong iya gitu, di sana udah normal gitu. Ya kayak misalnya aku minta programin kristal dong, sekarang kan aku lagi suka program kristal gitu ya. Nah itu baru ngomong oke gitu ya, baru ngomong oke, terus di sana langsung lihat tuh kok udah ada matriksnya di situ, katanya udah ada geometrinya di sini, udah keluar, kadang belum di blessing untuk protection, babang kebiasaan Archangel Michael itu dia udah nongol gitu, dia bilang udah ada ini gitu, dia bilang saya putih-putih semua, katanya udah keliling-keliling di rumah gitu, jadinya ternyata secepat itu gitu. Ya, penjangkara energi. Iya.
Nah, itu aku juga suka bingung, gimana sih jangkauan energinya. Sekarang aku juga nggak gitu ngerti, tapi yang aku pahami itu saat aku berniat benar-benar gitu, itu langsung sudah ternyata sudah ada gitu. Jadi tinggal apa? Tinggal dilakukan aja gitu. Apa invokasi dan lain-lain. Gitu. Cepet itu pasti dibanding aku Keren. belajar healing yang dulu. Gitu. Teman-teman, Sis Henny ini udah di level 3 ya. Jadi level 3 Sambala itu sebenarnya secara default Kundalini udah mesti aktif ya secara default. Kemudian juga komunikasi dengan para ascended itu udah mestinya juga cukup clear ya. Tergantung latihan masing-masing ya, tapi ya secara defaultnya sebenarnya udah Kundalini aktif, kemudian udah bisa berhubungan dengan ascended ya, seperti itu. Tapi sekali lagi itu kembali pada latihan masing-masing orang ya. Ya waktu itu aku memang bertekad sih memang untuk belajar. Jadi pas di level 1 walaupun Kohen cuma bilang 7 hari itu aku otomatis aku latihan terus tanpa putus itu sekitar 21 hari gitu pas lagi level pertama. Level 2 itu kan Kohen cuma itu 3 minggu ya, 3 minggu kalau nggak salah ya. Itu aku lanjutin terus sampai 1 bulan lebih gitu. Jadi memang karena aku berniat membantu teman aku itu kan gitu. Keren. Keren. Thank you sharingnya ya, sangat menginspirasi ya. Sebenarnya ini Henny ini lebih telaten dari saya. Saya sendiri agak jarang-jarang meditasi sekarang ya. Beliau itu luar biasa ya, banyak sekali orang-orang yang secara konsisten berlatih dan efeknya sungguh luar biasa ya, sungguh luar biasa. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya, kita akan persilakan teman-teman yang lain untuk sharing lagi. Mana Genti udah masuk belum? Udah. Oke. Silakan sharing lah. Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam. Nama saya Genti. Saya pertama bisa ikut Sambala itu karena saya ikut kelas meditasi Mahatma online dari Starseed Community. Karena saya biasa juga meditasinya itu cinta kasih, jadi saya pikir itu relate, jadi saya ikut. Cuman malam itu saya benar-benar mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Karena pada saat waktu itu Koheng meminta kita semua peserta secara kolektif untuk memancarkan cinta kasih, itu saya merasakan energi cinta kasih yang begitu powerful, terus mancarnya itu benar-benar jauh banget. Bukan hanya antar pulau, antar benua ya, itu bahkan sampai keluar angkasa, bahkan keluar dari bumi. Itu saya amazing banget, karena saya belum pernah mengalami itu sebelumnya. Terus saya bahagia sekali, saya membayangkan jika energi cinta kasih bisa terpancar dengan begitu luasnya dan begitu powerful, bayangkan betapa banyak makhluk yang bisa ikut bahagia malam itu. Dari itu saya langsung tertarik dengan Sambala. Dan Violet Flame sendiri saya terus terang sangat beruntung sekali. Saya bisa belajar Violet Flame karena Violet Flame itu adalah salah satu cara saya itu untuk healingnya, pemulihan luka batin saya. Bisa dikatakan jika tidak ada Violet Flame, mungkin pemulihan luka batin saya nggak akan secepat ini. Jadi saya benar-benar sangat beruntung sekali bisa mengenal Violet Flame. Terus saya ingin share ke teman-teman pengalaman saya baru-baru saja dengan Violet Flame. Jadi begini, saya batuk pilek udah cukup lama. Setiap baru agak sembuh, tertular lagi orang. Jadi bolak-balik seperti itu sehingga saya harus konsumsi obat. Masalahnya setiap saya konsumsi obat batuk, saya langsung tepar. Gak bisa ngapa-ngapain seperti orang pingsan. Kalau malam ini minum obat batuk, besoknya pasti itu seperti orang yang nge-fly, gak bisa ngapa-ngapain. Yang menjadi problem adalah saya mau ikut one day meditation. Jadi pada malam sebelum saya ikut one day meditation itu saya masih dalam kondisi batuk pilek yang cukup parah. Saya benar-benar bingung dan galau.
minum obat atau tidak, minum obat atau tidak. Terus setelah saya musyawarah mufakat dengan diri sendiri, saya putuskan untuk tidak mengkonsumsi obat. Karena kalau saya konsumsi obat, maka besok itu udah pasti saya nggak meditasi, saya pasti meditabo. Jadi nggak mungkin kan, saya pasti tidur. Oke, akhirnya besok paginya itu saya berangkat, hati saya sangat galau sekali, karena saya mikir, waduh ini bisa nggak nanti saya meditasi, bakal batuk nggak gitu. Nah pada saat itu tiba-tiba saya muncul insight, violet flame aja gitu. Terus saya jawab ke diri saya sendiri, saya juga hampir setiap hari kok violet flame, apa hubungannya gitu kan. Terus dijawab lagi sama insight saya, ya selama ini kamu hampir setiap hari violet flame kan bukan untuk fisik. Oh iya ya benar juga ya, saya pikir. Oke, jadi saat itu juga saya langsung meditasi violet flame. Dan luar biasanya violet flame kita bisa meditasi di mana saja dan kapan saja. Jadi waktu itu posisi saya sedang di atas motor. Saya nggak bawa ya, saya dibonceng. Nah, saya langsung meditasi violet flame. Saya visualisasikan bahwasanya api suci violet flame itu membakar dan memurnikan paru-paru saya dan tenggorokan saya. Membersihkan semua virus, bakteri, jamur, whatever lah, cairan-cairan semua itu dibersihkan dan dimurnikan violet flame. Nah, begitu selesai meditasi itu saya merasa lebih lega. Kemudian saya nggak tahu, tapi yang pasti saya merasakan dorongan batuknya jadi hilang. Kan kalau batuk kan kita terasa dari sini kayak gatel mau batuk. Nah, pada saat selesai meditasi itu dorongan batuk itu hilang. Akhirnya saya sampai ke tempat meditasi, saya sudah senang sekali, saya sudah posisi duduk, siap-siap mau meditasi. Nggak lama terdengar bunyi sahut-sahutan batuk dari para peserta. Ternyata banyak sekali peserta yang batuk. Saya langsung mikir, aduh gawat, saya ketular lagi dah ini. Terus tiba-tiba muncul lagi, violet flame kan saja. Jadi saya langsung, oh ya benar juga ya. Jadi sebelum meditasi mulai, saya duduk bermeditasi violet flame dulu. Kali ini saya visualisasikan api suci violet flame-nya itu menyala di sekujur tubuh saya. Jadi saya duduk meditasi, api suci violet flame-nya menyala di sini semua dan mensterilkan semua udara yang masuk ke pernapasan saya. Jadi saya bisa meditasi dengan tenang, udara masuk, udara keluar. Saya tidak khawatir lagi dengan udara yang saya hirup karena semua sudah disterilkan oleh api suci violet flame. Dan teman-teman, saya senang sekali saya bisa mengikuti meditasi dari pagi sampai sore, selesai tanpa batuk sama sekali. Pulangnya dalam perjalanan saya mulai galau lagi. Jangan-jangan nanti malam nih saya batuk. Rapelan dari pagi sampai sore tidak batuk. Jangan-jangan dirapel di malam. Aduh, mana malam saya ada kelas meditasi Koheng yang Divine Feminine. Saya pikir, aduh ini gimana, tapi sudahlah. Saya pasrahkan saja dan ketika malam saya ikut kelas Divine Feminine tanpa batuk dan tanpa ngantuk sama sekali. Saya senang sekali. Jadi saya berpikir ya teman-teman, Shambhala itu benar-benar baik Mahatma maupun violet flame itu benar-benar sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk kesehatan fisik, kesehatan mental, kesadaran, dan bahkan perkembangan meditasi. Saya merasa benar-benar bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti kelas Shambhala, wajib dan mesti deh ikut kelas offline yang tanggal 13 Oktober ini. Kenapa? Kalau nggak ikut rugi banget. Karena gini teman-teman, saya dari dulu sangat ingin ikut kelas offline Shambhala, tapi nggak pernah kesampaian. Saya menunggu dan tidak pernah dapat. Akhirnya saya hanya ikut kelas online. Nah, teman-teman bayangin, ikut kelas online saja, saya bisa mendapatkan manfaatnya begitu luar biasa dari Shambhala. Apalagi kalau kelas offline. Pasti lebih dahsyat dan luar biasa sekali kan. Jadi saya ingin share ke teman-teman itu benar-benar yang belum ikut, wajib deh ikut yang kelas tanggal 13 Oktober ini. Terima kasih. Thank you sharingnya. Sebenarnya begini, Shambhala itu menghubungkan kita dengan dimensi-dimensi yang sangat tinggi ya. Melampaui dimensi yang terikat dengan karma ya, seperti itu. Makanya dia bisa memurnikan banyak hal ya. Jadi yang penting adalah kita mempraktekannya, kemudian melatihnya dengan baik. Itu manfaatnya luar biasa ya. Nanti
kita akan dengar lagi yang lain-lainnya. Pokoknya semakin saya semakin lama mengenal Sambala, makin saya mendengar banyak cerita yang luar biasa dari teman-teman yang praktek. Ya. Oke, Siddhartha udah masuk belum? Udah, Koheng. Udah ya. Yuk, silakan sharing yuk. Oke. Malam. Iya, malam semuanya. Mungkin saya pengen sedikit share kayak teman-teman saya sebelumnya. Saya juga ikut di batch sebelumnya. Kalau dari pengalaman saya itu sama, saya juga kenal Shambhala ini dari kelas Tarsit. Sebelumnya itu saya coba healing diri sendiri sebenarnya, niatnya itu pengen bisa lebih kenal sama diri sendiri, bisa lebih healing sama diri sendiri. Berangkatnya itu saya belajar dari Reiki, kalau teman-teman mungkin udah pernah kenal juga. Dari Reiki itu saya sering coba rutinin buat bersihin energi diri saya, cakra-cakranya gitu. Tapi entah kenapa tuh abis dibersihin udah enak, nggak lama tuh kalau ada triggernya keblok lagi gitu rasanya tuh kayak cakranya nggak lancar lagi, keblok lagi. Dari situ saya kenal Shambhala, saya coba rasain di batin, kayaknya berjodoh nih sama saya gitu. Akhirnya saya ambil kelasnya. Pas pertama kali ikut kelasnya itu saya ngerasa cocok karena dari segi energi pun kayaknya selaras nih dari teman-teman yang ikut juga. Ditambah waktu kita coba praktek Violet Flame sama Mahatma, itu saya ngerasa apa ya, ini sangat membantu diri saya sih, terutama buat proses healing dan peningkatan kesadaran. Jadi sebenarnya sedikit cerita aja mungkin buat teman-teman yang udah coba healing kesana kemari tapi juga ujung-ujungnya stagnan lagi. Kalau dari pengalaman saya itu karena kesadaran dari teman-teman yang belum meningkat gitu. Jadi mungkin dibersihin secara energi, dibersihin secara mentalnya, tapi kalau kesadarannya masih belum meningkat, pasti akan keblok lagi ujung-ujungnya, pasti akan menderita lagi gitu. That's why di Shambhala ini saya benar-benar ngerasa pembersihan Violet Flame secara energi dan peningkatan kesadarannya itu sangat membantu ya percepatan dari diri saya ya. Jadi buat teman-teman yang emang udah siap buat apa ya, ngerilis beban-bebannya, emosinya atau mental blocknya, saya rekomen sih sebenarnya. Dan jadi mungkin coba aja sendiri karena kalau pribadi saya sangat rekomen buat yang udah siap gitu ya. Di situ teman-teman pasti bakal ngerasain healing secara energi dan peningkatan kesadarannya akan sangat terbantu gitu. Kalau pribadi saya sendiri, biasanya saya sering pakai itu kalau misalkan saya ngerasa terkontaminasi sama energi-energi sekitar gitu. Jadi kalau misalkan saya habis kumpul-kumpul sama teman gitu, nggak sengaja kayak berasa nih ada emosi negatif, atau rasa berat, atau rasa nggak nyaman gitu. Atau misalkan lagi sendiri, terus teman-teman yang peka di sini mungkin tiba-tiba tahu ini kok banyak makhluk yang datang gitu. Itu bisa teman-teman cleansing dirinya sama medan energinya dan tempat tinggalnya itu buat netralin suasananya gitu. Sempet juga waktu itu pas praktek yang Shambhala level 2 yang Mahatma itu teman-teman bisa ini ya membantu makhluk lain juga ya. Jadi dengan cinta kasih tanpa syarat ini dengan energi Shambhala yang Mahatma itu teman-teman bisa ngebantu arwah-arwah atau makhluk lain yang mungkin perlu bantuan teman-teman buat diseberangin gitu. Buat yang peka, pasti ntar ini akan sangat membantu sih. Dan saya sendiri di proses ini sangat apa ya, punya kesamaan pengalaman sama Kak Heni sebelumnya yang cerita. Saya cukup cukup jadi lebih intens bersinggungan sama para ascended master, para entitas cahaya gitu. Dan mungkin teman-teman boleh coba sendiri juga. Saya tuh rutin waktu itu praktek Violet Flame dan sempat juga di sketsa sama teman yang totally stranger sih, yang apa ya, saya belum ada cerita nih tentang Shambhala, tentang apapun ini, dan itu kedetek sama orang yang sketsanya gitu. Kedetek salah satu penjaga api suci Violet Flame-nya, Archangel Zadkiel itu bisa kebaca gitu. Jadi
Mungkin sedikit sharing itu aja, dan mungkin dari sini pun teman-teman yang rutin praktek nggak cuma dapat file flame, nanti mungkin akan ada sensasi terhubung sama api-api dari warna lain juga gitu, kayak begitu. Iya, seperti itu Koheng. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing. Saya sangat rekomend sih sebenarnya buat teman-teman yang pengen percepatan sih di proses hidupnya gitu. Oke, thank you Sujata. Ya, memang frame dia itu membersihkan jalur kita ya ke depan ya. Bisa juga kita terhubung dengan api suci yang lain ya. Ada 7 yang umum, kemudian tambah yang api suci yang rahasia sampai 12 ya. Sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak ya, tapi api yang ungu ini dia membersihkan jalur kita untuk terhubung ke atasnya, pemurnian itu yang dibutuhkan dulu. Nah, ada beberapa kemarin sempat ikut beberapa praktek yang orang ya bersih buka cakra gitu kan. Di sana disebutkan bahwa kalau orang tidak meditasi secara rutin, cakranya ketutup lagi. Ya, tapi sambalan nggak begitu. Lu begitu teracun, lu kapan aja, di mana aja, lu mau akses bisa gitu. Bahkan sebenarnya seperti yang udah teracun ke level 2, mereka mau buka cakra yang mana tinggal niatkan gitu. Ya nggak? Yang pernah praktek tahu, saya mau aktifkan sini nih, tek, langsung berasa mutar kan? Nggak perlu orang lain yang aktifkan dari luar. Seperti itu. Jadi kita ambil kontrol atas diri kita secara energetik juga. Ya, seperti itu. Thank you Siddhartha. Kita bisa yuk sharing yuk. Oke, halo teman-teman, selamat malam. Kalau aku termasuk yang sudah attunement level 1, 2 sampai 3 kali. Sampai sudah 3 kali. Jadi yang pertama itu awalnya itu online. Nah, sebenarnya aku udah tertarik dengan Shambhala tuh lama. Dan itu bukan dari Starseed awalnya. Cuman waktu itu aku kayak ragu gitu loh ikut yang di tempat lain itu. Aku kayak mikir, masa sih gitu, ini apa sih gitu. Karena aku tipe orang yang kalau mau belajar itu harus di googling dulu, dicari. Dan Shambhala ini boleh dibilang informasinya sangat minim sekali. Ya. Jadi itu hampir nggak ada gitu. Tapi masalahnya interestnya tuh luar biasa gitu. Jadi pas di Starseed ada, jadi aku ikut. Waktu itu masih online. Jadi aku ikut loh. Nah, pada saat attunement pertama kali, itu aku udah ngerasa bahwa ini nih yang aku cari. Jadi kayak rasa tuh terharu, rasa tuh kayak kembali, kayak kangen gitu loh. Jadi kayak ini nih energi yang aku cari selama ini. Memang sebelumnya aku udah belajar Reiki dan udah sampai ke master teacher. Nah, waktu itu aku ngerasa bahwa level 1 dan 2 Shambhala aja tuh master teacher tuh udah lewat gitu, ibaratnya di Reiki-nya. Nah, terus akhirnya pada saat level attunement pertama kali itu kayak meningkatkan kesadaran sedikit gitu loh. Tapi kayak masih ada hambatan karena gini, aku pertama kali mengenal Ascended Master tuh di Shambhala. Jadi kayak butuh logika aku masih bekerja gitu loh, bahwa ini tuh harus apa sih Ascended Master ini gitu loh. Koneksi itu bagaimana. Nah, akhirnya begitu ada offline ikut lagi attunement lagi gitu. Nah, pada saat attunement yang kedua kalinya itu kesadaranku kayak melesat gitu. Jadi kayak wisdomnya dapat, kesadaran dapat gitu. Tapi yang terakhir kali yang ketiga ini another level lagi. Jadi kalau menurutku kalau memang berkesempatan attunement ikut dan lagi sih boleh aja sih, karena kayak pasti ada lapisan-lapisan yang kayak terbuka lagi gitu. Nah, terakhir pengalamanku dengan attunement yang terakhir itu, nah ini baru koneksiku tuh jadi lebih luas. Sebelumnya koneksiku hanya sekedar Archangel sama Guardian Spiritku. Karena ya itu, karena gue nggak berpikir apa sih gitu loh, yang lain-lainnya itu kan nggak familiar gitu. Nah, yang terakhir ini kayak lebih mulai kalau tuh disapa sama, oh ini di sini ternyata udah nyapa sekian lama, cuma aku nggak sadar. Nah, pas yang terakhir kali, koneksi yang paling terakhir itu adalah dengan Ganesha. Dan ini, begitu aku meditasikan setelah flame Mahatma, akhirnya tuh bisa menembus blocking ke past life. Dan itu langsung muncul 2. Memang prosesnya masih bersihin, jadi aku masih tetap invokasi dengan Ganesha untuk remove blocking ini. Cuman masih belum sampai tahap tuntas. Nah, jadi kalau aku bilang Shambhala itu kayak satu energi yang memang aku butuhkan banget secara keseluruhan.
dalam seluruh proses. Memang nggak mudah, nggak cepat. Cuma memang pada saat disuruh belajar, disuruh meditasi itu benar-benar kulakukan. Sama kayak Ciheni gitu loh. Jadi kita masih benar-benar rutin dilakukan. Itu baru energi itu familiar banget. Jadi kadang-kadang sekarang cuma violet flame on, Shambhala on itu kayak energi langsung datang, langsung muncul. Khususnya yang paling sering kupakai itu pillar of light sebenarnya, karena aku termasuk males bikin shield, jadi kadang-kadang pillar of light-nya aja dinyalain dulu. Gitu. Jadi itu sih ya kalau ngerasain Shambhala itu kayak sebuah energi yang I need gitu. Nah itu yang gue alami. Memang familiar buat orang-orang yang pernah tinggal di Atlantis sama Lemurian ya, karena ini energi ada sejak saat itu. Oke. Thank you atas sharingnya. Dan kita coba dengar dari Cefoni, ada? Silakan. Malam, Cef. Ya, malam teman-teman semua. Ya. Cerita tentang Shambhala ya. Saya lebih ke prakteknya aja kali ya untuk Shambhala ya. Yang saya ngomongnya. Untuk Shambhala itu saya lebih pakai sih sebenarnya untuk praktek sehari-hari saya. Buat untuk bersihin cakra tubuh saya ya, pokoknya ya biar kinclong aja gitu. Terus bersih-bersih rumah juga dari residu energi negatif. Soalnya sebelumnya kan di beberapa titik lokasi rumah saya tuh ada yang memang hawanya panas sekali gitu kan. Dan waktu saya dikasih tahu sama Koheng bahwa oh ternyata Shambhala juga bisa buat bersih-bersih residu rumah mungkin yang negatif ya. Jadi saya langsung praktekin sih. Nggak inget sih berapa lama, tapi memang saya rasakan yang hawa panas itu perlahan mulai adem yang di rumah saya itu. Terus kalau apalagi ya, pengalaman yang berkesan untuk saya waktu Shambhala itu ya, ada satu kejadian tuh saya habis dari satu event itu, saya pergi ke satu tempat itu untuk ambil pesanan. Terus kemudian saya nah waktu itu di tengah jalan itu, tuh suami saya waktu itu menyetir mobil, tiba-tiba matanya itu, dia keluhkan matanya tuh perih banget dan terus berair. Saat itu saya pikir kondisinya mungkin hanya sementara, mungkin mata dia kering atau apa gitu kan. Jadi ya pikir abis ini mungkin udah gitu loh, berlalu gitu. Tapi ternyata sudah setelah saya ambil pesanan, kondisinya tetap nggak berubah, tetap aja tuh matanya malah tambah perih gitu loh. Bahkan waktu akhirnya kita putusin dia pulang aja ke rumah gitu loh. Nah pas pulang ke rumah dia mata itu sampai bener-bener dia kayak pas nyetir tuh udah nggak bisa buka lagi gitu loh matanya gitu loh. Terus saya juga waktu itu bingung, saya harus ngapain ya gitu kan. Nah tuh kayak tiba-tiba di pikiran saya kayak ada muncul, coba pakai violet flame. Dan akhirnya saya pakailah itu violet flame, langsung saya praktekin, saya ucapkan afirmasinya. Itu belum juga saya selesai ucapin afirmasinya, terus tiba-tiba suami saya nyeletuk, matanya udah enak gitu, udah lebih enak gitu loh. Dan sampai begitu saya udah selesai, saya tanya gimana kondisi matanya gitu kan. Dia bilang udah, bahkan clear, dia bilang matanya. Jadi saya malah amazed gitu, surprise banget gitu. Kok bisa ya secepat itu gitu loh. Reaksinya sampai begitu cepat gitu loh. Itu sih berkesan banget buat saya. Terus sama yang saya praktekin lagi waktu itu dari kejadian di paman saya, di dua pamannya bukan paman saya, paman dari suami saya. Dan itu kondisinya waktu itu cukup parah ya karena di ICU. Yang pertama itu karena terjadi pendarahan yang sejujurnya sih nggak tahu sampai sekarang ya, karena waktu itu pendarahannya tuh di organ dalam tubuhnya dan benar-benar
kondisinya tuh nggak bisa dilacak, nggak bisa di X-ray, diapain dulu. Hanya dokter cuma bisa transfusi, kasih transfusi darah terus karena bocor terus. Sehari itu bisa 2-3 kantong transfusi darahnya. Nah saat itu saya datang waktu hari Jumat, ya saya nggak tahu tiba-tiba si pasien minta, pamannya ini minta saya untuk, mungkin dia taunya doain apa gitu ya. Saat itu juga dia kayaknya udah feel, udahlah kayaknya mungkin juga dia nggak bisa bertahan gitu loh. Saya merasakan itu dan akhirnya ya dia suruh saya juga bingung saya harus apa. Cuman ya udah saat itu saya yang kepikir ya udah lakukan aja Shambhala gitu loh. Pilot Flame Mahatma. Dan hari itu pas udah sore saya pulang dan ternyata malamnya saya dapat info bahwa diambil darah untuk dicek HB-nya karena setiap hari dia harus cek HB-nya. Dan HB-nya itu selalu kan tadi bocor terus makanya drop lagi. Begitu bocor kan drop, besoknya harus transfusi lagi. Nah, habis yang Jumat malam itu hasilnya diambil darah, dicek HB-nya, nah Sabtu hasilnya keluar. Itu kaget semuanya, naik HB-nya. Dan dokter bilang kalau memang kondisinya terus seperti ini, dia bisa pindah ke kamar biasa. Nah, hari Minggunya entah dicek, saya nggak tahu, saya nggak nanya juga kondisinya, waktu itu HB-nya berapa lagi, tapi saya cuma dapat kabar waktu itu hari Senin, sudah dipindahkan ke kamar biasa. Terus kemudian yang satunya lagi kondisinya waktu itu bolak-balik masuk ICU, kena stroke. Jadi seminggu sekali masuk ICU bolak-balik, jadi keluar lagi, masuk lagi gitu. Terus udah gitu, sama saya waktu itu juga kakaknya suami saya minta untuk coba deh lu tengok gitu loh. Nah saya datang loh ke rumah ICU gitu loh. Nah waktu ke ICU juga saya lakukan sama praktek Shambhala juga di situ. Dan setelah itu kalau nggak salah tuh hari Minggu, hari Jumatnya itu si pasien udah di rumah dan udah di foto-foto udah seger gitu. Saya nggak tahu apa kondisinya bagaimana, cuman dengarnya sih waktu itu dokter juga bilang kondisinya agak ini karena dia sudah bukan cuma stroke-nya kemana-mana, udah ke jantung, ke paru-parunya, udah kemana, ke otaknya gitu loh. Bahkan udah ke demensia vaskular katanya. Gitu. Cuman ya bagi saya tuh saya lihatnya bahwa Shambhala itu adalah apa ya, responnya tuh, reaksinya tuh sangat-sangat cepat sekali. Itu yang berkesan sih buat saya. Gitu. Dan kalau untuk ditanyakan gimana ya cara sistem kerjanya apa ya, saya juga ya sejujurnya nggak tahu ya gimana tuh kerjanya gitu. Tapi yang saya tahu itu hasilnya begitu cepat gitu. Ya semoga yang teman-teman mau belajar Shambhala ya jangan ragu-ragu. Ya semoga mendapatkan manfaat yang luar biasa ya dari Shambhala ini. Oke, thank you, Terima kasih ya. Tiffany. Ya. Oke, ada teman-teman lain yang mau sharing lagi, silakan. Ini sebenarnya banyak yang udah pernah praktek Shambhala dan merasakan manfaatnya. Desi mau sharing, Desi? Halo kok, Ya, ahlinya sih kepencet. oh kepencet. Ya sekalian Ya sharing. boleh. Ya. Iya iya. Kalau teman-teman lain kan biasanya mereka memang sudah niat belajar gitu. Kalau saya Kecemplung. jujurly kejebak. Saya kejebak. Saya itu bantu waktu itu support untuk bagian adminnya tetap gitu. Terus Koheng berbaik hati kepada saya, udah Desi ikut aja gitu. Sebenarnya saya pada saat itu sama sekali masih sedikit sekali gitu pengetahuan saya tentang dunia spiritual apalagi Shambhala gitu. Ini aksesnya kemana? Terus kayak sebenarnya trigger juga ya, trigger belief system saya bahwa mohon maaf saya ngerasa kok sumbernya bukan ke Tuhan gitu. Ini aliran apa nih gitu kan, kasarnya seperti itu. Ini aliran apa nih gitu. Ya udah singkat cerita, saya mengikuti prosedurnya, saya menyimak gitu, belum sampai kayak rutin ikut meditasinya enggak, tapi lebih masih mengamati gitu. Tapi anugerah ya, saya menyebutnya ini anugerah bahwa berjalannya waktu banyak pengertian-pengertian yang membuat saya tumbuh gitu. Jadi mungkin
ketika saya sederhananya ketika saya ngerasa dulu ketika orang membicara spiritual, saya selalu menganggap bahwa itu sesuatu yang aneh gitu. Tapi perlahan-lahan karena ada perkembangan ilham sejak di attunement ini membuat saya tuh lebih calm down gitu, lebih berasa bahwa oh iya ada sesuatu pengetahuan yang di luar saya tahu sekarang gitu. Mungkin tidak seperti teman-teman lain yang memang sudah biasa di bidangnya gitu. Terus bagaimana dengan healing energy gitu? Healing energy sebenarnya kalau secara praktek ya saya biasa aja ya kayak mijetin mama pegel di rumah atau kerabat gitu. Tapi ketika praktek Shambhala sendiri kami kan diajarkan bagaimana mengakses energi itu lebih bermanfaat gitu. Nah, efek yang paling dominan terasa adalah saya nggak kecapean gitu. Itu salah satunya. Terus tentang Mahatma. Mahatma sendiri hmm, kan Indonesia tuh Bhinneka Tunggal Ika ya. Saya tuh sering sering bingung gitu. Niat hati ingin mendoakan kepada almarhum dan almarhumah gitu. Beliau-beliau yang sudah berpulang gitu. Dan saya juga sadar bahwa ada makhluk-makhluk atau apa dimensi-dimensi lain yang di luar pengetahuan kita gitu. Untuk somehow kadang merasakan kesedihan, tapi saya nggak bisa mendeskripsikannya. Kemudian dari Mahatma saya belajar bahwa cinta kasih itu sifatnya universal ya. Ketika kita berikan, mereka tidak memandang label, tapi ajaibnya mereka bisa menerima gitu. Mereka bisa merasakan kasih sayang dan mereka bisa merasakan bahwa mereka pun merasa terberkati gitu. Kalau tentang Violet Flame sendiri, itu kayak fast track ya. Fast track tuh misalnya sesuatu yang tidak baik, udah aktifin aja, selesai gitu. Kayak saklar yang mudah sekali di on off gitu. PR-nya memang latihan rutin gitu. Ketika mendengar kesaksian teman-teman tadi bahwa oh mereka wajar sekali mereka mendapatkan manfaat yang berkali-kali lipat dari saya karena proses mereka tuh berbeda gitu. Proses ilmu bukunya sama gitu, cuman kan antusias teman-teman untuk belajar itulah yang membuat kemampuannya berbeda gitu. Terima kasih Koheng dan Ya, teman-teman. latihan dan praktek itu yang beda besar. Iya. Oke, thank you Desi. Ada teman-teman lain yang mau sharing lagi, silakan. Ada yang nanya di chatting kan? Oh, gitu ya. Bentar tulis. Oke, belum pernah belajar Reiki atau ilmu energi apapun, sama ini healing biasa, pakai audio healing sambil meditasi. Kalau ada struggle ya. Oh ya, begini. Yang tanpa dasar sama sekali sebenarnya tidak ada masalah. Ya, karena banyak juga teman-teman yang memang tidak ada dasar sama sekali. Ketika mereka belajar Shambhala, paling minimal adalah itu akan membuka buat kita punya batin itu ada apa ya, ada perkembangan kesadaran di sana ya. Ada contoh satu teman yang memang tidak ada dasar sama sekali, belajar Shambhala, meditasi ya, kebetulan sebab jodohnya baik lah. Pas waktu itu guru saya master besar itu datang Jakarta ya, pas kita kumpul-kumpul ya semua di attunement nih ya, sekalian gitu kan. Dia yang saat itu masih beban batinnya masih ngelok gitu ya, masih dengki, masih benci. Latihan beberapa minggu kemudian udah plong gitu loh. Ya beban hatinya itu udah terbersihkan istilahnya. Ya. Ya itu salah satu perkembangan yang sebenarnya cukup penting bagi kita. Ada kekotoran-kekotoran batin yang selama ini itu tidak kita sadarin, itu pelan-pelan akan hilang, terkikis ya. Memang yang seperti itu tidak terlihat, tidak terasa, tetapi
kita ketika membandingkan kita dari kita yang ya setahun yang lalu, mungkin 6 bulan yang lalu, kita kan berasa diri kita jadi we are better gitu ya. Hidup kita jauh lebih ringan. Ya, karena perkembangan batin kita meningkat, kemudian kekotoran-kekotoran batin kita mulai apa ya? Mulai termurnikan ya. Kadang-kadang ini tidak terlalu berkaitan dengan pikiran, tetapi itu masuk substansi yang lebih dalam lagi ya. Karena lapisan kesadaran manusia itu banyak lapisannya, dan salah satu yang bisa membersihkan sampai ke dalam-dalam itu adalah violet flame, seperti itu ya. Jadi apapun posisinya, siapapun, selama kita punya fondasi untuk cinta kasih dan kebahagiaan banyak makhluk, kita bisa belajar Shambhala seperti itu ya. Mau awalnya dari manapun itu semua bisa mendapatkan manfaat. Tentu saja perkembangan tiap orang itu berbeda, tergantung rajinnya beliau latihan masing-masing, dan tergantung juga past life-nya siapa ya. Ya, kita yang sekarang hari ini ada akumulasi dari kelahiran yang tidak terhingga sampai kita lahir seperti ini yang saat ini. Seperti itu. Nah, kita kan tidak ada akses pengetahuan ke kehidupan yang lalu, kecuali beberapa orang yang memang lahir dengan bakat tersebut ya. Sebagian besar orang itu tidak punya akses atas ingatan past life seperti itu. Tetapi pembelajaran ini itu bisa bermanfaat bagi siapapun seperti itu. Oke. Niko mau sharing, Niko? Ada Niko tadi. Ya, halo Koeng, tapi sorry nggak bisa buka kamera ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, jadi ini sebenarnya saya sudah pernah ikut Reiki, tapi aliran lain. Nah, cuma ketika ikut Shambhala ini, bahkan sebelumnya tidak langsung ikut turnamen Shambhala ya, soalnya kan Koeng kan sudah buka di Starseed ya, belajar gratis Violet Flame, Mahatma. Nah, jadi walaupun kita belum turnamen, tapi sudah bisa gitu pakai Violet Flame sama Mahatma. Jadi ibaratnya coba dulu sebelum turnamen. Nah, itu memang saya juga sama teman-teman memang sudah ngerasain kalau ini energinya beda dan punya potensi. Nah, cuma memang ketika turnamen ya baru lama-lama potensinya lebih terbuka, dan benar kayak yang Koheng bilang tadi kalau harus latihan kuncinya gitu. Jadi mentang-mentang ini praktis ya atau turnamen langsung bisa ya, tapi kalau nggak dilatih ya sama aja ya. Nah, jadi ketika di webinar kan ada latihan bersama gitu, itu energinya jadi lebih bagus ya karena latihannya bareng. Dan terutama ini kan sesama teman Shambhala juga nge-push saya buat latih terus. Ternyata jadi makin apa ya? Makin lancar energinya, jadi ini terus healing ke orang juga semakin bisa gitu. Dan tuh jadi harus banyak latihan juga dan meditasi. Dan tuh soal Ascended Master ya harus diakui memang ketika sudah turnamen kayak seakan-akan buka koneksi gitu sama entitas cahaya gitu ya. Selama ini kan ketika doa Archangel Michael paling ya energinya bisa nyampe ya, tapi kayak masih kurang gitu. Nah, cuma setelah turnamen dan doa terus, akhirnya lebih semakin terkonek gitu, kayak yang dicerita Ciheni tadi kan, belum apa-apa sudah penjangkaran energi kan sudah datang kan, kayak Archangel Michael itu sudah notice gitu loh. Nah, jadi terus akhirnya saya lama-lama juga
jadi notice, oh ini ternyata bisa juga terkonek sama guardian spirit kita, spirit guide. Jadi nggak harus sama entitas A atau B aja ya, ternyata kita juga bisa connect sama makhluk cahaya yang berjodoh sama kita kan. Bahkan dewa-dewi dari budaya tertentu juga bisa gitu. Jadi akhirnya ya potensi inilah yang membuka kita itu bisa terkonek sama, selain terkonek sama makhluk cahaya ini bisa juga loh izin pakai akses energinya mereka gitu. Nah jadi ini sudah sudah, kalau orang Indonesia ini kan masih terikat agama ya, tapi kalau di Shambhala ini ya sudah spiritual gitu, maksudnya tidak ada agama itu sudah tidak menjadi pembatas lagi, soalnya ya Di atas semua berkawan. ya itu dia, di atas semua berkawan. Jadi mereka aja kan tidak beragama karena mereka aslinya universal ya. Nah jadi ya gitulah, kalau sudah bisa akses dimensi atas, jadi wah kita ini sudah itulah ya kawanan semualah, semuanya satu fraksi cahaya gitu ya. Ya Mantap. jadi itu yang bisa di-sharing Koheng, semoga membantu kawan semua. Thank you Niko. Niko ini termasuk yang cukup rajin ya. Thank you sharingnya. Ada teman-teman yang mau sharing lagi? Silahkan. Evolution Journey. Nah ini berbakat ini. Mau sharing nggak? Silakan. Majuin. Aduh, kaget. Tiba-tiba. Ya, sorry, begitu aku nggak bisa open cam. Aku nggak bisa open cam dulu. Gimana setelah buka Mungkin akses ke Shambhala? selamat malam semuanya teman-teman Koheng, Ciheni, Siddhartha, Diko, dan Ciseli, dan teman-teman yang lainnya. Mungkin singkat cerita, aku kenal Koheng itu hasil dari rekomendasi sama Ciheni waktu itu, kalau nggak salah. Akhirnya aku dapat jalur private sama Koheng. Jadi aku langsung ke pas waktu itu Koheng mengiyakan, akhirnya aku langsung datang ke tempat rumahnya Koheng untuk di attend level 1 dan level 2. Singkat cerita, kalau seingatku itu tanggal 4 Agustus ya, kalau nggak salah kita ketemu. Akhirnya aku di attend 1 dan 2. Kalau aku lebih bukan pengalaman pribadi yang aku dapatkan, cuman pada saat setelah turnamen level 1 dan level 2 itu aku malah disuruh untuk terjun langsung ke lapangan di energi healing. Nah waktu itu aku nggak sengaja, pas latihan hari keberapa aku lupa, itu mungkin antara tanggal 7 atau tanggal 8, aku dititipkan sama Tuhan atau semesta sebuah energi yang bentuknya agak unik. Aku sebut itu namanya White Lotus karena bentuknya seperti lotus waktu itu. Nah, secara kebetulan besoknya ada nemu kasus yang agak sedikit sedikit mengancam nyawa lah. Kalau aku lihat, aku juga suka diskusi sama Ciheni terkait tentang ini gimana untuk menghadapi kasus ini, dan akhirnya kepakailah energi yang kemarin dititipin sama aku yang namanya White Lotus Blessing itu. Akhirnya singkat cerita, aku menggunakan energi White Lotus itu, dan hampir setiap hari itu aku nggak pernah putus latihan sampai dengan saat sekarang. Jadi benar kata teman-teman yang tadi, mereka terkoneksi dengan Accelerate Master, mereka punya pemahaman baru, mereka punya koneksi yang baru, pengalaman baru. Aku juga mengalami hal seperti teman-teman yang mereka sudah ceritakan sebelumnya. Cuman kalau aku lebih banyak menghandle problemnya dari luar diriku, tapi ada sih problem di sini, tapi aku lebih banyak handle masalah orang lain sekarang.
lebih banyak ke ranah sana. Jadi setiap hari ada aja kasus baru yang harus aku coba untuk teliti, coba untuk melihat ini kayak gimana sih cara dan penyelesaiannya. Nah, pas dengan Sambala ini itu mempermudah pakai banget lah untuk membantu proses energi healing itu untuk orang lain. Jadi singkat ceritanya seperti itu, Koheng. Jadi udah Terima nggak kasih. drain dok. Enggak sih. Akses energi nggak bakal putus-putus itu. Biasanya aku sehari itu minimal dulu kan 1-2 orang kan capek ya waktu megang. Kalau sekarang mungkin 10 sampai 20 orang pun mungkin biasa-biasa aja. Kalau dulu capek banget dulu. Oke. Kayak gitu sih, Koheng. Makasih. Basic energinya jadi luar biasa. Oke, thank you sharingnya. Teman-teman yang berbahagia, pertemuan kita sampai hari ini, nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Thank you all. Be blessed.